Selamat datang di podcast Halusi Nation. Oke, kembali lagi bersama kita di Halusination. Kita kedatangan satu penjahat kelamin, yaitu silakan perkenalkan diri Anda. Ayo silakan. Halo, Herdi di sini. Oh, Yang dulu beruban dan sekarang tidak beruban lagi. jadi tadi kita tuh lagi bahas konten Pak Jokowi. Iya. Gimana menurut lo, Di? Apa lu? Kenapa Pak Jokowi? Pak Jokowi lu nggak kenal? Kenal lah. Ya udah jelaskan Kebijakan aja. dia terhadap masyarakat gitu loh maksudnya. Menurut lu gimana nih? Di pandangan lu aja gitu loh, Bro. Gitu doang. Selamat datang di Halusination. Tipu-tipu. Ya biasa aja sih. Oh, lu biasa aja presiden kita, itu pemimpin negara kita loh. Iya, emang harus gimana sih? Lo harus dong. Enggak, maksudnya aplikasi kan selama ini masyarakat kan dijanjikan sesuatu nih. Iya. Nah, yang legit lah ya. Beberapa hal sih bagus, Oke. cuma beberapa hal ada ya plus minus lah. Nah, itu apa yang berapa hal yang plus minus itu apakah sudah progres apa belum gitu loh. Itu sih yang kita pengen. Menurut gua sih progres ada ya, kayak apa namanya, infrastruktur gitu kan. Iya. Bagus kan, Wai. Sudah mulai menanjak lah ya itu lah. Iya, cuma berapa hal ya memang nggak, ya semua presiden siapapun yang jadi presiden nggak bakal bisa nyelesain semuanya gitu kan. Iya, iya. Iya. Oh, lu menganggap Satu-satu remeh gitu, Di? Kenapa? Kok lu menganggap remeh presiden-presiden? Ya memang lu mau presidennya siapa juga nggak bakal bisa nyelesain tetap mesti semuanya, kita Wai. tetap mendukung dong. Mendukung. Kebijakan sementara atau kebijakan masa depan gitu loh maksudnya. Apanya tuh? Iya, planningnya yang dijalankan dia terhadap masyarakat ataupun kalau pembangunan udah pasti legit lah ya. Iya, Ke betul. dalam masyarakat lah di situasi PSBB ini lah gitu. PPSBB lagi. Kalau itu sih gue nggak ngeliat ya. Maksudnya nggak terlalu lihat di media sosial gitu. Bukan, nggak terlalu kelihatan Oh, iya. efeknya yang Aktualnya belum terlalu terlihat. betul kayak gitu sih. Apalagi Jadi tanyain. kan memang kita tuh sebelumnya membahas tentang yang namanya PDIP itu. Itu tadi ya. Titik dan saran. Titik dan saran. Iya, kan dari PDIP. Oh iya, iya, dari pantesan PDIP. ini cari aman. Tiba-tiba PDI. Ntar jerumus lagi nanti nih. PDIP itu memberikan statement kalau masyarakat itu harus boleh mengkritik secara pedas. Boleh kasih saran, boleh kasih apa-apa, ultimatum. Oh enggak ya, ultimatum enggak ya? Enggak ultimatum. Semua secara transparansi, Wan. Transparansi ya. Terus Jadi lu setuju nggak dengan itu? Ya setuju lah. Setuju. Berarti lu salah satu warga negara yang akan, misalkan lu punya keluh kesah, lu akan mengkritik pemimpin atau pemerintahan kita. Iya betul. demi masa depan yang baik kan. Iya, betul. Nah, asas dasar yang kita tanyain itu gimana? Maksudnya asas dasar gimana? Misalnya lu mengkritik pemerintah seperti apa atau mengkritik suatu situasi yang sekarang itu seperti apa, asas dasar untuk kemajuan itu gimana sih? Apa yang lu mau harapannya gitu? Enggak berharap banyak sih gua sama Bu pemerintah. Najwa tolong dong. Karena pada dasarnya kan menengah ke bawah mungkin merasakan, ketika menengah ke atas nggak merasakan. Nah, Iya, lu maka dari bagaimana? itu karena yang di atas tuh nggak mau ngedengar, jadi yang di bawah ya mau teriak-teriak apapun juga nggak bakal kedengeran gitu, ya nggak sih? Lebih ke arah situ ya. Iya, jadi
sekarang sih kalau gue pribadi udah sama pemerintahan gitu. Oke, kita Asik ya. one friend lah ya. Gitu ya. Kak Seto, diminta tolong. Perlindungan anak lah, nggak apa-apa. Terus, Jadi intinya garis bawahnya secara pemerintah kita. Ya. Apa nih? dasar lu pandang lah gimana tuh? Iya karena Era globalisasi. Bukan. Maksud gua saat presiden itu nerusin periode berikutnya, Nah, dia udah nggak kerja secara maksimal sih. tinggal terusin. Dia karena nggak punya beban apa-apa lagi kan. Oh. Kalau di awal dia kan jor-joran untuk janji-janji apa gitu segala macam. Nah, kalau di periode berikutnya ya dia tinggalkan bayar-bayar yang sebelum-sebelumnya mungkin nggak Atau penerus delegasi lah ya dari sebelumnya ke depannya gitu ya. betul. Ngomong apa sih nanti? Gue juga bingung. Ini berat nih ya. Oke. Jadi gimana saran sama kritik? Menurut gua sih kritik dan saran itu memang kita harus ya. Karena penting keluh kesah masyarakat itu penting didengar oleh petinggi-petinggi itu kan. Yang tadi gue bilang kan di sebelum Herdi datang itu kan kalau kita aja yang mungkin kita ada di middle ya kehidupannya, gimana yang di bawah kita Iya, gitu, kita aja merasa terangsang kurang. Sorry. merana lah ya, Merana. kurang terangsang anjing cega. Lu sih Kak. Terus Jadi gimana yang di bawah kita gitu. Dan itu tuh menurut gue tuh kronis kalau emang suara mereka tuh nggak didengar gitu. Apalagi tadi gue baca berita, kalau misalnya lu bisa lihat itu yang masalah apa tuh kemarin si Arif sama Angel membahas tentang apa sih yang sumbangan bansos. Nah itu nasi beras aja pada kutuan kayak gitu kan. Maksud gue kan gila lu, mereka udah beli aja nggak bisa gitu kan ya, malah dikutuk Iya, gitu. seolah-olah kayak dikutuk gitu kan. Enggak, itu sih ada beberapa keluhan dari tokoh bencana alam ya. Kalau Toko bencana alam, toko apa tuh enggak, bukan, maksudnya orang yang itu kena bencana toko. alam. Itu dia Ebit Gade kalau ada bencana baru ada lagi. Jadi waktu itu sempat orang tua gue ya, ini subjektif lah ya menurut gue ya. Orang tua gue mau nyumbang si bencana alam nih. Dia bilang ada korban bencana alam yang di sini ada koperasinya nih yang menampung semua segala kebutuhan korban ya. Tiba-tiba orang tua gue pas mau datang dia nggak pengen ke situ. Alasannya bahasan dasarnya adalah dia nggak pengen karena nyalurinnya lama. Akhirnya dia langsung ngasih ke orang-orangnya. Enggak, saya mau langsung aja. Karena dia udah kedinginan, menggigil, butuh makan gitu, dan butuh pakaian yang kering. Gitu. Sementara birokrasinya ribet gitu. Iya, itu aktualisasi birokrasi yang sesimpel itu aja, gue nggak tahu gimana menanggulanginya gitu loh. Gimana Di? Jadi menurut lo Di? Nyebrang kayak gitu gimana menurut lo gitu? Ya nggak efisien. Kurang efisien lah ya. Efisien ya. Gimana tuh? Gimana Ref? Gimana ya? Karena ya menurut gue yang mau nyumbangin tuh haknya masing-masing ya. Iya. Mau langsung atau mau lewat penyalur. Pada akhirnya jadi pribadi kan. Iya benar. Karena kadang-kadang juga yang terjadi Salah gunain. belum tentu Sampai. belum tentu disalurinnya ke orang yang tepat. Tuh ada aja sih kasus-kasus kayak gitu. Cuman ya gimana ya kalau kayak gitu ya terserah sih, nggak ada ini juga kan, nggak ada hukumnya maksudnya. Iya. Kayak gitu masing-masing aja kalau mau nyumbang. Nah itu butuh pemerhati nggak sih sebenarnya, karena kontradiksinya kan ada beberapa yang menahan sumbangan itu sampai ada yang buka agen di daerah mana gitu sampai gitu. Gini, mungkin di satu sisi banyaknya sumbangan, si penyalur ini juga bingung ngebagiin ya. Ngesupnya gimana nih? Karena dia mungkin Biar dia bukan ada sesuatu otak, yang gitu. gede juga, nggak punya orang-orangnya. Jadi kadang-kadang mungkin yang disalurin pelan-pelan dulu, jadi lama. Iya. Tapi kalau orang yang nyumbang merasa itu lama, it's okay. Dia bisa pilih, ya udah deh gue sumbangin sendiri. Oh ya udah, gitu kan, nggak masalah sebenarnya. Ya cuman untuk diurusin kayak gitunya agak sulit sih. Gitu karena kan ini kan jatuhnya jasa atau enggak kayak sukarela juga gitu. Susah juga kadang-kadang kayak gitu Penyalurannya ya. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang apa Ref?
Yang mana nih? Mau yang mana dulu nih? Bebas, yang mana aja. Yang ada cowok, nggak usah cowok ya. Ada orang pakai hijab. Oke. Nanti kita akan tampilkan di sini. Hijabnya dipretelin di kantor polisi, dibuka lah. Asas dasar kita nggak tahu tuh apa ya. Kita nggak tahu. Kita cari tahu. Kita cari tahu. Ntar pada lihat aja videonya yang belum lihat. Buka cara. Coba. Semua. Itu nih. Buka lagi. Buka semua. Bicara mau mana? Nah, tinggal di mana nih? Coba kamu jangan masih pagi begini. Berarti Ngana ini Ngana berdiri. Ngana ngekos di kos-kosannya perempuan. Iya, saya Selama berapa bulan? 2 bulan. Astaga, berarti Ngana sepupu-sepupu dengan perempuan di sana. Jarang sekali, saya jarang sekali keluar kamar. Saya jarang sekali mau keluar ke sana. Sampai saya malah saya kencing dalam kamar karena saya tahu situ perempuan. Nggak tahu perempuan ini laki-laki bukan perempuan. Di kamarnya itu air kencing di botol aqua semua Pak Kapolres. Apa nggak kencing nih? Di kamar itu kencing di botol aqua semua. Sadis. Tadi kok kita terbakar mari kok pukul tangan sampai Assalamualaikum. Hijab dan dia di Cadar. Ya. Apa tuh istilahnya? Syar'i. Syar'i. berpakaian syar'i ya. Nah, itulah ya. Disuruh buka. Cari telanjangin lah ya. Tapi lu lihat ininya nggak sih headline-nya? Lihat gua. Headline-nya kan yang wanita bercadar dipaksa Buka buka cadar. cadar kan? Nah, Iya, jadi Demi main- kesaksian apa Iya, kan itu? iya. Iya. Jadi orang kalau belum ngelihat isi beritanya bakalan panas tuh Kepo pasti. kan? Oh iya benar, karena agama kan nggak ada toleransi di Betul, sini ya. betul. Tapi ternyata pas dilihat beritanya, videonya, Tapi benar juga gue sempat kepikiran, lu ngajak gue halusinasi. Sebenarnya kalau memang kita nggak tahu itu dalamnya apa, kemungkinan itu akan fatal ya. betul. Cuma kan dia ngomong, wah. Iya lah. Iya dong. Karena pada dasarnya itu pada saat kan dia hukum itu ngomong sendiri, Wan. pada saat dia ngomong itu cewek nyet suaranya. Aduh, gue nggak Gitu. gitu mas. Iya, kalau lu denger ya, gitu itu benar-benar kayak cewek suaranya. Iya. Nah, pada saat matanya pun kayak cewek sayu-sayunya, gitu loh. Gua aja pas ngeliat, nah ini kok cewek mau dibongkar gitu kan, apalagi dia udah cadar kan, komit banget gitu loh. Pasti buka. Ya, Pasti buka. taunya pas unboxing, Gua nggak tahu tuh hukumnya apa enggak ya. ya kan? Iya. Cowok, si cowok cuma Iya, agak tapi cowok. emang Iya. Enggak, maksud gua Kecewek-cewekan. sebelum kita Iya. ke sana, Iya, iya. kan dia itu artinya bisa mematahkan komitmen si orang ini. Iya. Gitu kan. Nah, si yang berwajib ini berani banget meyakinkan bahwa enggak, lu tuh cowok. Iya. Iya. Gitu mungkin dari gerak-geriknya itu kali ya. Ketika ngelawan prinsip itu kan harus gimana kan? Nah. Itu. Iya. Kita tunggu pembahasannya selanjutnya. Iya. Sekarang. Kita bahas sekarang. Sekarang. Oke, jadi itu tadi kita hanya halusinasi aja, ngetes angin. Tapi intinya di dalam hijab itu yang bercadar, ternyata dia adalah seorang laki-laki. Iya. Kayak gitu, dan dia diringkus sama polisi karena gue nggak tahu indikasinya apa, cuman dia tertangkap ya, Ref, ya? Tertangkap. Iya. Tertangkap dan di unboxing taunya isinya laki, dan dicari informasinya taunya dia memang ngekos di tempat Kosan Putri. kosan putri gitu tapi kan. kesalahannya apa sih? Tapi itu jadi oknum kan? Iya, Itu karena dia ngekos di kosan putri itu kan? Itu udah jadi oknum. iya, tapi mungkin yang harus ditanyain itu adalah kesalahannya apa bisa dia dibawa ke kantor polisi. Iya. Itu maksud lu. Iya, dia? maksud gue itu. Ya mungkin dilaporin. Jadi terbongkar lah ya. Iya. Ada yang sadar dia nih bukan cewek nih kayak nih. Tapi Gitu. ada situasi perilaku di situ yang ngebuat dia tuh nggak dibawa dong berarti. Kalau tanpa situasi itu kan enggak juga. Iya mungkin ada yang ngelaporin ibaratnya. Dari yang ngekosin si putri itu, di kosan Iya. putri itu. Karena pemahaman transgender kan juga dibilang perempuan yang enggak, laki enggak, tapi kan dia juga bisa dihormati. Gua nggak tahu dari pandangan mana sih itu sih. Gimana ya, gue juga bingung. Jadi kalau yang gue baca, dia ini pakai cadar hijab biar bisa ngekos di kosan putri. Demi fungsional apa dulu nih? Gitu. Ada maksud lainnya juga. Iya. Biar bisa nge-get cowok ternyata. Oh. Dia Ibaratnya. harusnya ngekos di kosan Nah, cowok itu dong. makanya itu dia kan bingung. Iya, iya, iya. Tujuannya tuh apa sebenarnya ngekos Tapi putri? dia itu berarti transgender. Sukanya sama cowok. Iya kan? Nah, dia ngekos di tempat putri biar meyakinkan kalau si cowok ketipu, karena maksud gue gimana? Lu ketemu ibaratnya nih dijodohin Iya. sama orang yang syar'i.
lu nggak tahu isinya dong. Iya, nggak Iya. Pas dia buka zong ternyata Ketika kan. sudah jodoh banget baru dibuka untuk Nah itu cari. dia bangsat itu, cowok-cowok itu pasti banyak yang kena. Iya. Nggak lapor nih cowok-cowok itu, anjing nih orang nih pas gue buka bukan cewek sialan, atau enggak udah sadar gitu loh. Iya, benefitnya itu sih. Ya, makanya itu yang gue bilang kayak anjing nih orang nih kelakuannya aneh juga nih, entah transgender tapi alim atau gimana gitu. Bingung. Tapi pada intinya itu kan terjadi di Indonesia begitu ya. Jadi kan banyak banget orang-orang yang udah halu banget kan. Gue nggak ngerti ya pikiran dia, kalau pikirannya kemana bisa lebih memilih jalan kayak gitu. Kan logikanya adalah kalau dia menggait seorang cowok, ya namanya kebohongan itu pasti akan ketahuan. Betul. Iya dong. Jangan, makanya itu gue tuh nggak habis pikir orang yang kayak gitu. Iya. Gitu. Ngantuk di. Ya karena itu ya cowoknya kan nggak bisa buka cadarnya, lu nggak bakal tahu, nggak Berarti- boleh sampai nikah. Berarti ada asas benefit sebelum itu terjadi dalam pernikahan dong. Iya, nggak gini. Sekarang bisa aja, ya udah kita nikah. Pas dia sampai proses nikah itu dia nggak bakal ngeliat dong sebenarnya, iya nggak sih? Iya. Setahu gue ya, iya kan? Iya. Nah, pas udah nikah selesai masuk kamar, dia buka. Ya tergantung nih Kelar apa dong. nikah siri apa nikah real nikah gitu loh. Tapi kalau udah memang cadar untuk sih. dari nikahnya, misalkan Nah. ternyata ketahuan dia cowok gitu kan ya, itu nggak sah. Gitu. Ya, pas diijab kabul kan? Iya, nggak diijab kabul mungkin orang yang nggak tahu dia saatnya dia belum Sah ya? sadar itu sah, sah saatnya ijab kabul. Tapi saatnya memang itu dibuka semua dan ternyata dia sesama jenis, Itu. itu yang rontok semua. Tapi masalahnya kalau misalnya pas Gitu. lagi ijab kabul kecuali suara aslinya dia keluar gimana? Kan dia nggak ijab kabul. Makanya karena tadi kalau cadar. untuk suara Kalau- tadi kan dari suara kayak suara wanita juga kan. Anggaplah dia ketipeng nih. Iya, iya, kayak kan iya. anjing nih misalkan. Yuk, Timpas sampai gepeng. Terus Terus ketipeng ya kan. Iya. Ketipeng pas saatnya dia mau malam pertama nih ya enggak, pas dibuka ya kan. halo. Oh iya enggak. Iya, itu. Nah itu untuk semua ya. Makanya. Jadi walaupun dari segi hukum apapun agamanya dia, atau karena kan memang di Indonesia setahu gue juga belum melegalkan hubungan sesama jenis. Iya. Belum ada pernikahan yang memang sesama jenis, baik itu cewek sama cewek atau laki sama laki gitu kan. Itu akan rontok dengan sendiri secara hukum agama ya. Setahu gue sih sah. Kita kan bahasnya lagi hukum agama lah ya, bukan hukum sosial. Jadi kita memang tidak ngebawa negara lain untuk Indonesia gitu. Ya. Gitu. Walaupun dia Tapi kalau memang dari menurut gue sih pandangan gue dia, kenapa sih ngekos di tempat cewek gitu? Dia Iya, lagi ngebangun itu. alibi tuh. Iya. Seenggaknya mungkin nih kos-kosan cewek ini berdekatan dengan kos-kosan cowok nih. Yang biasa kalau misalnya cewek Bisa, keluar bisa. di-sweet-sweetin ya enggak? Iya. Sweet-sweet. Nah, dia berharapnya seperti itu kali ya. Iya. Jadi oh nih cewek juga Tapi nih, lu walaupun pernah pakai godain cadar. cewek bercadar emang? Enggak sih. Enggak Wahyu kan? kayaknya dia lebih. Itu kan lebih berat maksudnya. Kalau lu godain cewek dengan Makanya kan gue bilang mungkin karena dia lagi ngebangun alibi bahwa dia adalah wanita. Tapi aneh sih tiba-tiba lu ngodain cewek bercadar terus tiba-tiba dia interest gitu kan. Gitu kan. ya lu yang mau dilihat orang ngegodain kan karena dia interest sama si cewek itu, entah Iya. badannya entah mukanya kan. Iya, entah look matanya itu loh. Matanya Seksi. tutup semua. Iya sih. Matanya doang. Tapi lu pernah gak sih dengar maksudnya ada sepasang suami istri gitu ya, yang memang dia nggak pernah pacaran gitu kan, jadi dia dijodohin atau seperti apa gitu kan, akhirnya ketemu Taruh gitu ya, kayak modelnya. kiwai Mungkin gitu seperti ya. itu kalau dia mengharapkannya gitu kan. Dia punya Halu teman, nih udah ya, nih. dia punya Iya. temannya Nyebrang. itu apa Iya. namanya jodohin gitu kan, pas kosan cowok tadi ya kan, ditaruh dia tuh gitu kan ya, ke gapnya apesnya Iya. Iya. Benar-benar. gitu sih ya. Iya. Pasti ada yang laporin kan. Ya mungkin Berarti itulah pentingnya unboxing sebelum nikah kali ya. Enggak semua yang kalian denger ini di sini benar. Gitu. Iya bener sih. Jadi intinya gimana? Ya Lu biar setuju? enggak zong. Ya. Setuju dalam apa dulu nih, Wak? Kritik dan saran tadi bukan ya? lagi. Dia udah nyebrang nih, Wak. Dia berubah tema padahal. Iya, Wak. apa sih kita bahas apaan sih? Oh yang hijab Lelaki tadi ya. bercadar. Ya menurut gue ya itu tadi udah rata-rata sekarang kan emang menurut gue memang udah, kalau dalam kita bahas konteks agama kan udah mau akhir zaman ya katanya. Iya. Mungkin emang gila. Merinding gue langsung. Lu ngomong gitu gue merinding lu langsung. Jadi intinya semakin banyak nih orang yang halu gitu kan. Nah, gue sih nggak apa-apa sih, setuju aja sih dengan begitu.
kan itu hidup dia juga gitu kan. Iya. Menurut gue sih bebas gitu kan. Kalau lu gimana kan? Itu lo lawakan buat gue sih ngeliatnya sih. Gue ngakak sih ngeliatnya sih. Soalnya itu pilihan Oh, Ras, belum. masalahnya. Nggak, tapi Nggak maksud pikir gue sih tujuannya. orang transgender itu pilihan it's okay. Iya. Kita menghormati atau ya kita biasa aja lah gitu. Ya oke. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa dengan pakai cadar. Oke. Terus dia suka cowok, dia ngekos di kosan putri. Iya. Ya udah itu udah aneh aja. Aneh. Berpola kan? Absurd, Iya, absurd. absurd. Gitu. Kalau lu dihadapkan gitu gimana, Di? Misalkan lu belum married nih, tiba-tiba lu married dapat cewek yang hijab gitu, tapi pas lu unboxing toya lemper. Gimana kayak gitu? Sebelumnya bentukannya gimana nih? Ya enggak, lu kan pacaran Balik lagi. Frame sini. Jangan main. Mikir di sensor nih anjing. Oke, intinya lu kalau dihadapkan dengan begitu gimana, Di? Iya, sebelumnya Kan gimana kalau gini. Kalau Sebelumnya syari gimana itu dulu, kan lu otomatis menyentuh itu kan bar dosa. Iya dong. Bukan, maksudnya sebelum gue kenalan sama dia nih. Iya. Nah, misalnya namanya Dia bentukannya tuh siapa? kayak gimana? Aku Jenny gitu. Iya, bentukannya kayak gimana? Ya, Dia kayak bercadar. cewek. Iya, Ya, tapi kan dia pakai literally cadar gitu nggak Kan kelihatan. cuma kelihatan matanya doang kalau Iya, gitu. Ya, matanya gue doang. nggak suka lah. Oh lu emang dia nggak gitu. misalkan lu dihadapkan Misalnya dengan nih. lu dijodohkan dengan orang yang kayak gini. Nah pada saat lu unboxing malam pertama taunya begitu. Lu akan melakukan apa? Lady boy lah kali ya. Iya. Oleh di boy masih cantik Oh, ya kan. cantik. Ini yang cantik ini. berarti kan? Kan Lady boy cantik juga. Matanya doang cantik sob. Terus bawahnya kan Gimana? Jadi ini kita agak berhalus sedikit nih ngikutin si tersangka ini. Iya. Lu misalkan dapat orang yang begitu pada saat lu kan udah Laki hasrat lu ternyata. udah pengen ngewe nih anjing ngewe nih. Pas lu buka bas gitu. Taunya lu perang dingin nih, tang teng gitu kan. Gimana? lu akan melakukan langkah apa pertama pada saat Iya. buka anjing lu cowoknya? Lapor atau apa itu loh, maksud kita butuh respon gitu. Iya. apa lu terusin dulu lah gitu kan nanggung nih gitu kan. Lapor Kemana? ke bapak ibunya. Ada juga. Bapak ibu bohongan juga kayaknya gue rasa. Iya, sewaan sob. Sewaan kayaknya Kan pasti. artinya kalau dia sudah menikah sama Iya, lu, maksud artinya gua bapak lu- ibunya setuju. Iya. Bukan, pertanyaan lu tuh aneh juga sebetulnya ya. Kalau misalnya ini kan ditumpukin gitu loh. Iya, maksud gue kan kalau udah nikah pasti nyari tahu si orang ini dulu kan, Iya, keluarga seluk-beluknya, itu backgroundnya udah- kayak gimana, udah kayak disetujuin, gitu-gitu kan. jadi memang latar Bukan belakangnya- backgroundnya misal dia SD, SMP, SMA tuh dia Di mana sebagai gitu. Karena perempuan sistem- apa sebagai lelaki Iya, kayak iya. gitu Enggak, kan. pada saat lu menikah emang lu tanya bini lu sih kan lu SD gimana, SMP gimana kan enggak dong. Ya enggak, karena kan udah Yang tahu penting pada cewek. saat Situasinya kalau misalnya begitu maksudnya. Kalau ketemu pasangannya yang kayak di berita tadi tuh. Iya. apakah gitu. lu langsung udah kita akan bisa ini apa lu bunuh di tempat apa lu open BO langsung ada yang lain kan bisa aja. Ya Open kan? BO lebih simpel kayaknya ya. Iya. Iya, lapor Lapor gue. ke Gojek. Lapor gue pertama ke Jangan berwajib gitu misalnya polisi. Iya, enggak belum RT RW dulu gue. Awalnya ya. Malah nyebar. Kan tahu jadi gosip. Kecuali berwajib perilaku tidak menyenangkan kan gitu bisa ya. Jadi lu kejebak ya. Dia lu kejebak. Udah di kamar nih gitu. Iya. Masa ke RT RW? Enggak lo gue. Bener-bener dibanding lu laporin polisi, Iya, beritanya aib viral gua. ketahuan lu ya kan. Jadi malu. Tapi nggak bisa cara ekstremis soalnya. Enggak racun. Oke, Racun. oke. Jadi seenggak-enggak gue bikin Racun dia mati tikus, oke. secara kecelakaan aja. Gue nonton film kau. Jadi sebenarnya kita memang mau mengerjai Herdi, udah datang jauh-jauh dari Bekasi. Itu tujuannya. Jadi ya sebenarnya itu sih case kayak gitu udah sering terjadi sebelumnya. Memang gue sering lihat apa ya maksudnya masalah-masalah kayak gitu kan. Dan itu udah lumrah banget di Indonesia tuh terjadi hal-hal yang
luar biasa. Kayak kemarin kita bahas kan tentang blowjob di halte. Iya. Itu korden nggak ada anjing, terang banget begitu masih aja blowjob gitu kan. Udah ditegur pula kan, don't care dia. PDA dia. Oh dia Exhibitionist mungkin. Tapi kalau exhibitionist kan dia memamerin. memamerkan sesuatu kan. Kalau ini enggak gitu, ngelakuin suatu hal tersebut di tempat umum. Itu ada tarifnya Nyet. Iya, 20.000. Oh gitu ya. Iya. Lu kebayang 8.000 lu 30 lu kasih. Ya kan? Enggak even nih, gue gak bayangin nih. Gue nanya nih, jangan care dulu ya, ke dia dulu nih ya, kayak Oke. ya kan? Nah, si Ega ini tiba-tiba ketemu nih sama seseorang yang menawarkan 22.000 tersebut untuk ditawarin untuk blowjob. Apa yang lu pikirin di tempat itu? Mau kan? 22.000 dengan nominal yang aneh gitu loh. Dia mikir Dan fenomenal gitu. Dia mau. Kenapa harus ada 2.000-nya gitu di 22.000 itu gitu loh. Itu gimana, Bro? Gitu. Jika lo gimana ya Kembalian. 8.000 buat apa, Bro? Kopi hitam kali, kopi dukun. mungkin itu kalau dari otak gue itu strategi dagangnya dia. Karena ada uang pas 22.000, gue bayar pakai gocapan, ini dua kali double deh kan. Kalau dia nawarin lu bayar pakai GoPay gimana gua nggak tahu. Genap ganjilnya kan nggak bisa diukur di situ, gitu loh. Gimana? Ya tadi gue bilang ada yang jual pasti ada yang beli gitu kan. Oke. Memang kemungkinan Hukum ya itu jual beli trik- dong ya, itu. hukum jual beli, Oke. triknya dia gitu kan. Even di situ lu bisa nggak tiba-tiba lu nawar gitu loh. 17,5 lah gimana? Bisa aja. Kalau memang lagi pepet bisa aja. Iya itu gimana gitu? Mbak nih sorry ya kan 17.000 nggak 22.000 nggak ada. 15.000 doang nih ada. Gocengnya gue buat ongkos ojek. Berarti kan gitu. oh Bensin, memang gitu di kan. situ arahnya waktu itu kan yang kita bahas. Bisa Karena buat pulang. kontekstualnya lu akan buka dompet. Tinggal 15.000 nih, Mbak. Iya, bener. Gimana menurut lo? Iya. Gitu mau nggak? Jual beli di Indonesia kan itu ada tawar menawar. Sikat nggak? Itu. Enggak juga. Iya. Karena Wai gimana Wai? Maaf ya mama. Oke, intinya tentang case tadi, masalah tadi, lu udah pada setuju kalau memang itu biarkan aja lah, biar hukum yang ini ya. Iya, yang bertanggung Kita jawab hanya lah ya. mengeksekusi berita itu. Kita akan ke segmen yang terakhir. Kita akan membahas tentang masalah open BO. Setuju semua? Open BO yang terakhir. Ini paling siap. Setujunya itu. Gimana menurut lu Di tentang open BO? Bisa nggak kalau tema ini tuh nanti muka gue di Bisa. blur gitu, di blur gitu. Dikasih emoticon deh. Intinya lu pernah ngalamin sendiri atau lu pernah order sendiri Atau ditawarin sama atau temen-temen lu ditawarin gitu. atau lu temen lu ngeliat atau apapun itu Iya, tentang dunia open BO ini. Nggak tahu. Depan bini lu doang kali. Enggak bener. Halo Ken, tolong Ken. Jangan sampai pulang ini download Twitter. Enggak sih, emang gue nggak tahu sih. Oh, lu nggak tahu dunia kayak gitu Enggak, maksudnya tahu ada, cuma gue nggak tahu. caranya. Aktualisasi lu nggak tahu. Cara ordernya nggak tahu. Iyalah. Enggak, emang enggak. Enggak interest apa enggak apa? Bukan. Coba yang itu di Enggak, emang enggak tertarik juga gua. Kalau agak keringetan gitu jadi. Kalau enggak ya. Sebenarnya itu besok bisa lah di chatting Ega gitu, maksud gua nggak masalah kan? Enggak bandar ya. Jadi gimana Dik? Gimana? Karena ini kan open BO ini kan apa ya namanya, pemasukan Indonesia paling terbesar ya. Iya. Iya, kalau buat dianya sih sebetulnya ya sah-sah aja ya. Enggak, ini buat lu Mas. Kalau buat gua maksudnya ke apa nih? Iya, lu Segmennya gitu maksud gua. Sebagai penikmat kali ya. Iya. Bukan, maksud gue yang dipertanyakan itu apa? yang dipertanyakan lu kesan lu apa sih dengan open BO, lu setuju atau enggak? Lu punya pengalaman sendiri gitu atau lu Atau ada temen lu cerita dari temen lu aktualisasi. Ya maka dari itu gue gak bisa jawab apa-apa karena gue gak punya pengalaman itu dan circle gue gak ada pengalaman itu. Enggak kayak gitu lah ya. Itu. Nggak kayak gitu. Tapi kalau kira-kira lu dapet di gua punya nih open BO nih, lu mau nggak kira-kira gua kasih gitu? Nyoba gitu. Mau coba nggak? Ini ada temen gua open BO, lu mau coba nggak? Enggak sih, Asik takut nih. gua. Oh lu takut? Oh, berarti tipe cewek yang takut kalau misalnya ada cewek. Enggak, gue takut exhibitionist penyakit gitu. bukan. Oh gitu. Iya. Penyakit. Iya, atau kayak gini, open BO mungkin terlalu kekinian atau kan mungkin ada cewek yang datang ke lu langsung exhibitionist lu gitu, dia telanjang gitu. Heeh. For Cakep free. nggak? Cantik. Seperti Tiba-tiba bini dia lu bilang, misalkan. aku full vaksin. That's it. How about that? Kalau kayak bini gue ya bini gue aja lah. Berarti Kalau gue ya lah. 11-12 lu mungkin akan selingkuh. Ya kenapa jadi gitu?
Halo bini Herdi. Tolong. Arah lu aneh. Apa? Kan ini kan pertanyaan aja bebas gitu. Jadi pada intinya lu memang nggak tertarik dengan dunia seperti itu. Gue gak tertarik sih karena gue nggak mampu bayar. Kalau mau bayar Ya benar, berarti kalau kata lu nggak mau, kalau lu mampu bayar berarti mungkin. Hashtag underline bold italic ya kan? Enggak juga gini loh, gini loh. Salah Ya jawab. oke. How? Bukan. Gimana? Lu tahu predikat gue SMA kayak gimana? Iya oke. Gue nggak tahu. Apa sih di buku tahunan gue tuh sebagai apa sih? Iya enggak. Ya maksud gue ya ngapain gue bayar gitu? Iyalah, kakak tertampan berarti gratis. Iya dong. Oh, nah Bisa dong. Jadi mau tadi kan kalau gratis. Iya. Lah iya. Gimana? Karena dia bakal begging ke lu. Tapi ini Predikat kakak tertampan mana nggak mau sih? Adik kelas yang lucu-lucu itu. anjing nih gue bingung jawabnya. Kan gak ada. Nih Aku gak ada. sebelum gue nikah ya. Kan lu kalau mendingan balik. tapi kalau sebelum gue nikah pun gue nggak akan kayak gitu sih, maksud gue nggak gitu tertarik ya, Wai. Iya oke. Karena ilmu agama gue sih cukup kuat ya. Oh, Oke. so lovely. Luar biasa. Oke. Berarti akidah lu sama kayak gue tinggi ya. Tinggi lumayan. Iya, Jadi iya. kayak gitu gue kurang tergoda gitu. Itu salah satu alasan. Tapi gini, gue nggak pernah mau begini kesini, men. Itu ada salah satu alasan kuat ya. Kalau lu tuh juga suka gitu loh. Nah itu gimana tuh? lah dia keluar frame. Dicabut. Ngobrol aja. Oh iya. Udah dibilang ya itu alasan terkuat lu. Katanya gini Wai. Itu alasan terkuat Ega ketika dia nggak mau bawa bininya kemari gitu. Oh bukan kan, ke situ. repot. Jadi Ya, itu gimana tuh masih dijelasin? Maksud gua di Karena gue sini- bawa bini gue bro gitu. karena di sini gue tahu Oh, iya. intinya itu gimana caranya menggiring gue untuk ke lembah jurang gitu loh. Oh, iya. Salah gue jawab melangkah nyemplung gue. Karena obrolannya bukan mengarah sih, cuma mengarah ya? ingin regulasi pertanyaan aja gitu loh. Gitu. di Iya mana nih? Mana? gitu. Gue kalau gue jawab gue kayak gitu. Maksudnya nggak tertarik gue yang kayak Cari gitu. kalau gratis mungkin akan berminat. Dulu teman-teman gue kayak gitu kan, maksud gue. Wal. Dulu teman-teman gue kayak gitu kan, maksud gue. Wal. Dulu teman-teman gue kayak gitu kan, maksud gue. Wal. Lu punya pengalaman sendiri gitu atau Atau ada temen lu cerita dari temen lu aktualisasi. Ya maka dari itu gue gak bisa jawab apa-apa karena gue gak punya pengalaman itu dan circle gue gak ada pengalaman itu. Nggak kayak gitu lah ya, circle. Itu. Ya maka dari itu gue gak bisa jawab apa-apa karena gue gak punya pengalaman itu dan circle gue gak ada pengalaman itu. Nggak kayak gitu lah ya, circle. Itu. Ya maka dari itu gue gak bisa jawab apa-apa karena gue gak punya pengalaman itu dan circle gue gak ada pengalaman itu. Nggak kayak gitu lah ya, circle. Itu. Loh, ya, terus temen-temen terus. siapa? Teman-temanku teman-teman lu juga. Oh iya. Ya adalah yang suka kayak gitu-gitu, cuma gue kan tetap nggak ikutan. Enggak ya. Iya. Iya. Itu why case close. Ya aman. Aja. Lu gimana? Siapa lagi? Ini Si Wahyu. Lu Wahyu. Wahyu. Lu Wahyu masih gimana? Apa ya? Lu lempar lagi lu. Apa itu? Tentang open bio gimana? Kalau open BO sih gue pernah kasih tahu temen gue lah ya, knowledge-nya kayak gimana gitu. Sistem penawarannya ketika gue chatting dia balas chattingan gue. Itu literally ya kayak misalnya dia chatting gue nih di aplikasi tertentu itu lah ya. Gue balas nih. Padahal balasnya cuma halo doang. Dia langsung ngasih tarif, bro. Oh langsung paket A, paket B, paket C gitu. Seadanya langsung ada basa-basi paketannya dia. gitu. Ngalahin makanan-makanan online gitu, gitu. Setelah itu ketika gue jawab paket langsung dia yang ngeblow up yang lain. Unsurnya mau langsung di tempatnya dia atau di tempat luar atau di tempat gue gitu doang kayak gitu. Simpel aja gitu. Dan itu pernah fenomenanya kejadian ketika dia chatting gue stranger nih ya, gue fallback lah ya, langsung chat gitu. Hari gue ngobrol disaksin sendiri sama bini gue sendiri, dia bilang tapi itu yang di Instagram. iya, tapi itu penasaran tuh kan, dia penasaran, udah terusin aja ya, dia bilang. Gue terusin lah, pas gue terusin, gue chatting terus, arahnya kayak gitu. Dia bilang, aku suka deh sama kamu udah profesional. Soalnya dia bilang karena gue udah menikah, dia merasa terchallenge gitu loh, gitu. Karena gue bisa ngatur waktu itu, dia bilang itu. Sampai gue oper ke temen gue lah, akhirnya dia gagal gitu loh. Karena alasannya dia bilang, kamu nggak profesional, dia bilang gitu. Tapi tarifnya yang lu lihat murah.
tarifnya lumayan mahal sih, Wai. Di atas awalnya Pengen tahu gue berapa tuh? gimana? Berapa? Iya. Jumlahnya berapa Awalnya sih? dia Dibilang sih mahal nggak itu? ngasih tarif ya, maunya gratisan dulu ya. Dia bilang datang aja ke tempat aku segala macam, nanti aku provide semuanya gitu kan. Mungkin di satu ketika itu entah gue di situ dibayar bill kalau misalnya itu tempat yang umum gitu kan, hotel umum lah ya. Pasti kan gue harus bayar bill dong. Atau dia gratisin karena di kosannya dia atau di apartemennya dia. Setelah itu mungkin baru pertemuan berikutnya dia akan pasang tarif. Nah itu metodenya ada beberapa jenis sih menurut gue. Ada yang dia jual dulu, berikutnya dia akan beneran jual harga dengan harga dia gitu. Kayak gitu sih gue. Bisa dites dulu berarti. Bisa. Ya nggak bisa dites soal itu gue punya bini dia ngeliat juga chattingan gue gimana gimana komentar. Jangan di marketing ya lagi. Iya gue cuma marketing sih tadi. Jadi perantara terus dia dari teman-temannya. Nah ini coba lu dengerin ceritanya dia deh saat itu. Oh gitu. Sebel sih kayak Rasanya deh saat itu ketika lu tetap ngeliat- cemburu, tetap ada rasa cemburu walaupun Nah, gue iya, tahu Wai. nih dia BO nih gitu. Tapi kayak ngegodanya tuh kayak wah anjir gue pengen gue bunuh gitu rasa tuh cewek. Walaupun gue tahu bakalan dioper tapi kayak rasanya kayak dia yang digoda beneran gitu. Dan gue mau gitu loh. Iya, konteks karena dia keluarga ngeladenin gitu. juga kan untuk biar dapet dulu baru dioper ke temennya. Cuma tetap rasanya tuh aneh walaupun gue tahu dia BO. Tapi lu juga khawatir kalau dia bakal si Wahyu bakal nyobain. Enggak sih kalau itu. Enggak, lu percaya dengan Percaya. itu. Gitu deh. Ya itu gue juga kayak begitu. Kan jawab gitu. Kalau lu gimana, Ref? Apa nih? Iya. Oh, lu curang sih Ren. Jago dia. Jago jadi gua. Lu lebih pro daripada gua Ren. Kalau lu gimana dengan itu? Open itu. Gak tertarik sih Open dari house dulu. maksud gua. Open house. Jual barang lo. Open BO. Sama sih gue nggak terlalu sebenarnya. Enggak rasa penasaran pun enggak ada. Nggak ada. Kebanyakan yang udah dari zaman SMA adalah teman-teman gue. Banyak. Iya, tapi yang gue liatin ya perilakunya dengan posisinya dia sama gitu. Jadi gue males. Maksudnya perilaku dan posisi itu gimana? Ya gue mendingan gue deket sama cewek gue dapat dibanding gue open BO. Nyewa open BO Ini gitu. maksudnya apa kalau ditranslate one night standers tuh apa gitu? Anjing. Nggak, jadi maksud gue lebih senang orang yang gue kenal sendiri atau jadi kayak gitu, prosesnya bukan dengan- bayar. Ya, Daripada strangers gitu ya. dengan lu pacaran terus lu ML gitulah ya. Sistem aman, Ya, bisa. Wak. Sistem aman. Tapi Berarti lu menganut budaya barat begitu. Mau maksudnya mau hayu gitu. Agama Anda apa? anjing. Ibaratnya yang malas aja gitu, kok harus bayar gitu. Oh. Gitu sih. Berarti emang lu hitung-hitungan juga masalah daging mentah gitu ya. Iya, itu kayak Karena kontekstualnya ini di awalnya sama-sama mau kan gitu kan awalnya. Ngapain kayak gitu sih mesti bayarin gitu ya? iya. One night stander, why? Kalau lu gimana, Wai? Kalau gua akidah gua terlalu tinggi kan. Kesal kayak gue berarti ya. Deg-degan keringetan gitu loh, panik. Kalau- gitu. Apakah lu gimana? Kalau gue jelas ngeliat jagung, dia di chat sama gue aja kadang ngeliat jagung. Gua gampangnya orangnya. Wah ribet, gue sama bininya dicemburuin ribet coy. Sama men laki gue tinggi. Ah. Kan gua polos lah, kalau gua mah polos. Polos, Tapi kayak oke. gitu-gitu. Iya. Gitu ya, pengikut ya. Followers tapi like it gitu ya. Tapi kepolosan itu gimana kalau dibahas dengan ke anting-antingan yang ada sebelah kiri lu itu? Is gila. Gitu bro. Udah lama ini kan udah lama ini. Iya, iya. SMA. LGBT, oh, bukan ya? Enggak kanan tuh. Yang tadi gue bahas tadi ya Iya, kan. betul. Udah bosan sama yang daging mentah gitu. Oh, dendeng mateng demonya wah. Lontong sayur. Tulennya kemana nih? Lempeng apa belok kan gitu kan ceritanya. Jadi Manifesto yang lebih enak. intinya gimana, Wai? Coba bantu ini buat finishing dan closing. Intinya sih ya pada dasarnya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda tentang si open BO itu. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Tergantung tawarannya, entah gratis dulu atau bayarnya nanti pay later lah ya zaman sekarang, atau memang bayar di tempat gitu. Sisanya muna-muna aja bro gitu. Terus dia menurut lu Raf? Apaan? Tergantung selera juga sih kadang-kadang. Banyak kan yang open BO gitu juga nggak ajib-ajib banget.
Gue lihat. Bilang dilihat bisa dari postur postur body boleh lah ya. Benar. Iya. Kayak gimana ya? Sorry banget tapi bukan selera gue ibaratnya Nah, gitu. kita tanya deh dia. Di pandangan perempuan tuh open BO tuh gimana sih? Badannya, mukanya, atau menurut lu komunikasinya sih? Menurut lu gimana sih? Open BO-nya dari badannya. Rata-rata sebenarnya lebih kayak ke yang kulit putih tapi yang kayak misalnya gitu kebanyakan kalau Oke. yang gue lihat. Ya sebenarnya tuh nggak tahu dia beneran kayak gitu atau dia kebanyakan sekarang pakai yang kayak beauty cam gitu kan. Jadi tetap harus kayak ya kalau emang lo mau ya lo kayak modelan zaman dulu kayak lihat dari jauh dulu sih kalau mau ketemuan gitu dulu. Oh gitu ya? Iya. Berarti kalaupun dia udah ketemuan deket, kalau bisa dibatalin bisa lah ya kayak gitu. Kalau menurut gue sih bisa Kan sih. awalnya dia pasti ngirimin foto-foto dulu tuh. Teasernya gue tuh kayak gimana gitu kan. Pernah sih lihat dari temen-temen gue yang cowok kayak gitu juga, dia kirim-kirim foto cuman kayak Dari aplikasi tertentu itu kan? Iya. Nah. Cuman kayaknya tipu-tipu juga deh. Menurut gue nggak secantik itu juga soalnya. Selamat menurut datang gue. di dunia tipu-tipu. Iya. Terus? Udah sih gitu. Oke. Wah, udah, wah. Balik lo. Anjing kau. Malah nonton. Gimana? Jadi open BO. Jadi gimana tadi closingan, Wai? Intinya begitulah ya. Intinya begitu, Wai. Jadi terserah kalian yang mau open BO silakan, dosa kalian sendiri yang tanggung. Tergantung kriterianya bagaimana. Iya. Apalagi Rev? Udah itu aja. Udah gitu aja ya. Kalau untuk open BO. Open BO. Kalian bisa bantu kita untuk nyari konten-konten yang menurut kalian menarik ya. Silakan komen aja di bawah. Komen di bawah, kasih masukan ke kita biar kita aktualisasi lah. Sebenarnya kita juga gak akan peduli sih. Isi komen aja terserah. Gitu. Karena sifat kita halusinasi aja. Bener. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Thank you untuk semua. Thank you banget yang ya, ada guys. di belakang Andy, juga semua. Rania Thank you. sama Rifki. Thank you. Kita balik lagi. Bukan balik lagi. Sampai ketemu lagi di Hallucination berikutnya. Iya. Bodoh.